Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai sesi hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sudah selesai? Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi, meskipun siang-siang, tapi kita tetap harus semangat pagi. Di sini ada impossible. Oke, impossible. Jadi saya yakin nih Bapak Ibu semua di sini bisa lah untuk sesi training kita hari ini, karena saya yakin Bapak Ibu semua bisa untuk menerima dan nanti uji kompetensi ya terkait dengan sesi hari ini. Oke, sebelum kita lanjut nih, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka saya perkenalkan diri dulu. Saya Isti Utari. Saya lahir 30 Juli 1998, domisili saya di Bogor. Saya pendidikan terakhirnya teknik lingkungan di Universitas Lahir, dan sebelumnya diploma terkait dengan pengolahan limbah industri. Di sini ada phone number dan juga ada email yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa kontak setelah sesi ini berakhir. Jika ada yang mau didiskusikan atau menanyakan apapun itu, silahkan kontak saya melalui phone number maupun email yang tertera di slide. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, sekarang kita ada di gedung PT Vistarika Laboratory. Kita ada di lantai 3 Bapak Ibu, ada di meeting room. Jika hari ini tidak ada safety drilling, jadi ketika nanti ada alarm tanda bahaya, artinya memang ada emergency yang sedang terjadi, nanti silahkan keluar, turun ke tangga, lalu kita berkumpul di master point yang ada di depan. Jadi kita ada di lantai 3. Lalu sebelum kita mulai, silahkan dicek Bapak Ibu di area kerjanya, di sekitarnya apakah ada kabel yang terlilit atau ada sampah dan lain sebagainya. Pastikan sesi hari ini kita laksanakan dengan aman dan dengan nyaman, karena Bapak Ibu hadir di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman, dan keadaan selamat. Jadi harapan kita sama-sama ketika kita selesai hari ini, Bapak Ibu pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Aman ya? Oke, tata tertib untuk pelatihan hari ini. Jadi Bapak Ibu harus ya mengikuti rangkaian acara pelatihan hari ini sampai dengan selesai. Lalu tidak bicara di saat pemateri sedang memaparkan materinya. Lalu yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Di tengah-tengah sesi pun tidak masalah, yang penting angkat tangannya. Lalu peserta mengikuti kegiatannya tepat waktu. Jadi nanti ketika ada coffee break ataupun isoma, harapan kami Bapak Ibu bisa masuk sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, kita akan masuk ke dalam materi untuk hari ini, yaitu sesi terkait penanggung jawab pengendali pencemaran air. Di mana unit kompetensi yang akan kita ambil yaitu terkait dengan unit kompetensi pengetahuan, yaitu terkait untuk mengidentifikasi sumber pencemaran air dengan kode unit kompetensi E.37000.001.01, di mana untuk kompetensinya, evaluasi kompetensi yang dilakukan yaitu menentukan potensi sumber pencemaran air limbah industri. Lalu untuk KUK-nya yaitu data potensi sumber pencemaran air limbah industri diidentifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini yang akan kita bahas pada sesi kali ini terkait dengan identifikasi sumber air limbah atau pencemaran air limbah sesuai dengan kebutuhan. Next, tujuan dari pelatihan hari ini yaitu untuk menjelaskan cara menentukan potensi sumber pencemaran air limbah industri dengan menggunakan formulir checklist. Jadi nanti ada formulir checklist yang kita gunakan sesuai dengan persyaratan penanggung jawab pengendali pencemaran air atau PPPA. Lalu manfaat dari pelatihan hari ini yaitu peserta mampu menentukan potensi sumber pencemaran air limbah industri. Jadi ini adalah harapan kita semua untuk pelatihan hari ini. Ketika Bapak Ibu selesai mengikuti pelatihan hari ini, Bapak Ibu mampu untuk menentukan potensi sumber pencemaran air limbah industri.
limbah industri. Yaitu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini tentang PPLH yang undang-undangnya masih berlaku teman-teman, tidak dicabut, tapi memang ada beberapa pasal yang dihilangkan dan digantikan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker. Lalu untuk lanjutannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini juga tentang PPLH, di mana di dalamnya mengatur baku mutu tentang air laut, air sungai, dan air danau. Lalu untuk air limbah itu di Permen LH Nomor 5 Tahun 2014. Lalu untuk limbah domestik ada di Permen LHK Nomor 68 Tahun 2016 dan ada di Permen LHK Nomor 22 Tahun 2022 ini untuk air limbah pertambangan maupun peraturan daerah lainnya yang relevan. Jadi banyak daerah yang menggunakan Pergub atau peraturan daerah lainnya untuk baku mutunya, dan Pergub ini rata-rata hampir lebih ketat dibandingkan dengan baku mutu nasional. Oke, ketika kita bicara pengendalian, kita bicara pengolahan air limbah, artinya kita tetap harus dalam keadaan safety. Jadi kita harus menerapkan K3 dalam kegiatan pengelolaan air limbah, di mana ketika kita melakukan pengolahan air limbah itu ada bahaya yang sifatnya fisik, yang kimia maupun yang biologi. Untuk yang fisik, misalnya teman-teman terjatuh lalu terpapar oleh bahan kimia, terpapar noise, terpapar debu. Untuk yang kimianya, karena sama-sama kita ketahui bahwa dalam pengolahan air limbah, khususnya untuk skala yang besar, skala industri itu banyak chemical yang kita gunakan. Artinya akan ada bahaya kimia di sana dan ada bahaya biologi. Seperti dari limbah domestik itu kan mengandung banyak poliform, banyak E. coli yang artinya bisa terpapar kepada personil yang ada di area kerja tersebut. Jadi pastikan ketika teman-teman melakukan pengolahan limbah industri dalam keadaan safety. Ketika kita masuk ke area WTP, minimal kita gunakan APD yang sesuai. Kita gunakan boots atau safety shoes, kita gunakan glove, lalu kita gunakan helmet dan juga goggles. Oke, ini terkait pengertian air limbah dan sumbernya. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa pencemaran air limbah ini berdasarkan Permen PP 22 Tahun 2021 adalah masuknya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, di mana sehingga kualitas air tersebut menurun kepada tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi ini adalah definisi pencemaran air limbah. Nah, pencemaran air limbah ini banyak sumbernya. Jika kita bahas beberapa sumber, ini ada dari sumber limbah rumah tangga atau domestik. Ini yang berasal dari rumah-rumah, yang berasal dari kegiatan MCK. Lalu ada limbah industri, ini yang berasal dari kegiatan industri, baik itu industri tekstil, pulp and paper, lalu ada industri makanan, ada industri sawit dan lain sebagainya. Dan ini limbah industri ini sangat banyak di kawasan industri, karena sama-sama kita ketahui bahwa di Indonesia kita punya beberapa kawasan industri yang besar. Lalu ada limbah pertanian yang berasal dari pupuk, penggunaan pupuk, pestisida dan lain sebagainya. Ada sampah, pencemaran mikrobiologis yang berdasarkan dari mikroba, dan juga pencemaran kimia yang berasal dari bahan B3. Seperti itu. Ini adalah sumber-sumber dari air limbah. Nah, salah satu sumber air limbah tersebut, untuk mengetahuinya, kita harus memahami yang namanya MSDS atau dalam bahasa Indonesianya LDKB, Lembar Data Keselamatan. Di mana ketika kita menggunakan chemical atau bahan apapun, baik itu dari produksi, baik itu dalam proses pengolahan air limbah, kita akan mengetahui untuk proses pengolahan air limbah nantinya apa, kedepannya potensi air limbah karakteristik itu akan seperti apa. Jadi kita harus memahami MSDS-nya, kita harus membaca MSDS-nya. Nah, MSDS ini adalah dokumen yang berisi informasi tentang bahaya yang terkait pada chemical atau pada suatu bahan. Di dalamnya ada cara penanganannya, lalu tindakan pencegahan yang harus dilakukan ketika terjadi tumpahan dan lain sebagainya, itu termuat di dalam MSDS, termasuk tingkat toksisitas yang ada pada bahan tersebut diatur dalam MSDS. Jadi ketika kita bicara air limbah, artinya kita harus mengetahui dari sumbernya. Artinya ketika bicara limbah industri, kita harus tahu dalam proses produksinya bahan apa saja yang digunakan. Salah satunya melalui MSDS ini. Lalu ini adalah simbol yang B3 yang digunakan dalam kegiatan industri. Artinya ketika kita menggunakan bahan B3, di sana ada simbol-simbol, termasuk dalam pengolahan air limbah
Misalnya kita menggunakan koagulan atau floagulan yang sifatnya basah, pasti banyak yang kita gunakan simbol B3-nya adalah iritan atau korosif seperti itu. Jadi memang simbol B3 ini harus kita terapkan itu baik pada kemasan, pada tempat penyimpanan, pada pipa atau saluran air limbah yang memang jika pada saluran tersebut mengandung air limbah yang beracun, lalu pada kendaraan pengangkut, di mana simbol-simbol ini akan membantu meningkatkan awareness kepada personil yang ada di area kerja tersebut. Selain itu juga bisa mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan dapat melindungi dari kegiatan pencemaran. Selanjutnya adalah terkait dengan karakteristik air limbah. Jika sebelumnya kita bicara sumber dari air limbahnya, lalu selanjutnya kita bicara terkait dengan karakteristik. Jika sumber itu dari mana asalnya, tapi karakteristik ini bagaimana karakteristik dari air limbah yang dihasilkan, inilah yang akan menentukan proses pengolahannya. Ini yang akan menentukan unit proses dan unit operasi apa yang akan kita gunakan dalam instalasi pengolahan air limbah. Jadi karakteristik air limbah itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu, yaitu karakteristik fisik, terdiri dari warna, kekeruhan, lalu ada bau, padatan suspensi, suhu, dan lain sebagainya. Lalu untuk karakteristik kimia, kita bisa lihat dari nilai pH, nilai chemical oxygen demand, nilai amonia, nilai pesticide, nilai logam. Itu bisa kita lihat berdasarkan karakteristik kimia. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik biologi. Karakteristik biologi ini seperti bakteri, virus, gangga, alga, dan lain sebagainya. Jadi misalnya ketika nanti teman-teman menemukan air limbah, karakteristiknya dia adalah biologi, karena air limbah yang berasal dari industri makanan, di mana proses air limbah yang dihasilkan sebagian besar adalah bahan organik. Artinya proses pengolahan yang akan kita lakukan untuk air limbah yang paling efisien adalah proses biologi. Jadi jangan sampai karakteristik air limbahnya itu adalah biologi, kita olah secara kimia, itu pasti tidak efisien. Seperti itu. Jadi sangat penting untuk kita memahami karakteristik dari air limbah yang dihasilkan. Oke, setelah tadi kita mengetahui karakteristiknya, sumbernya, lalu kita lakukan pelaporan terkait hasil penentuan potensi sumber pencemaran air limbah yang sudah dilakukan. Jadi pelaporan ini kita lakukan dalam berupa dokumen teman-teman, yang dimana dalam dokumen tersebut berisi informasi tentang hasil identifikasi dan analisis potensi sumber pencemaran air limbah. Tujuan pelaporan ini yang pertama itu akan mendokumentasikan hasil penentuan potensi sumber pencemaran air. Jadi tadi itu sumber-sumber yang sudah ditentukan itu akan terdokumentasi, kita pilih dengan baik. Lalu menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan, kita sampaikan kepada jajaran manajemen di sana. Lalu di mana ketika kita sudah menyampaikan, ini akan menjadi dasar atau sebagai sarana pendukung untuk pengambilan keputusan terkait dengan pengolahan air limbah nantinya. Oke, lalu setelah kita buat, kita harus mengkomunikasikannya. Kita komunikasikan, di mana komunikasi ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencemaran air limbah, lalu mendorong partisipasi personil lain atau masyarakat dalam pengolahan air limbah, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan pengolahan air limbah yang akan dilakukan. Komunikasinya bagaimana caranya? Ini bebas, silahkan. Ketika kita dalam perusahaan, kita bisa lakukan komunikasi melalui daily meeting, weekly meeting, atau monthly meeting, atau apapun itu. Lalu kita bisa komunikasikan melalui seminar dan workshop untuk skala yang lebih besar, atau kita cukup lakukan komunikasi dengan dokumen pelaporan. Jadi dokumen yang tadi teman-teman sudah buat, silahkan diberikan dengan misalkan buat tanda terima dengan sign dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Atau jika memang pencemaran dalam skala nasional adalah isu nasional, misalkan seperti pencemaran Sungai Citarum dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan media komunikasinya melalui media publikasi. Jadi melalui media cetak, media sosial, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu media komunikasi yang bisa dilakukan. Lalu kita menyusun pesan komunikasi juga bisa jika memungkinkan, di mana pesan-pesan komunikasi ini berisi tentang pencemaran air limbah. Sifatnya itu harus jelas, harus akurat, harus relevan, menarik, dan jika memungkinkan bisa menginspirasi orang-orang untuk
tidak melakukan pencemaran terhadap air limbah. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya? Dari yang tadi sudah kita bahas, bisa kita simpulkan ya, bahwa peserta pelatihan Bapak Ibu dapat menjelaskan cara untuk menentukan potensi sumber pencemaran air limbah industri dengan menggunakan formulir checklist sesuai dengan persyaratan penanggung jawab pengendalian pencemaran air atau PPPA. Oke, jika memang ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, biar saya yang bertanya. Boleh ya? Ada dua pertanyaan, saya punya dua pertanyaan di sini terkait dengan materi yang sudah tadi saya sampaikan. Silahkan Bapak Arya. Tolong saya minta jawab pertanyaan yang nomor 1 terkait dengan peraturan tentang pencemaran air dan air limbah. Untuk peraturan tentang air limbah itu ada Permen 8 nomor 8 tahun 2016. Tentang apa tuh Pak? Tentang air limbah, tentang pengaturan air limbah ya. Lalu? Dan air permukaan. Oke, air permukaan dipakai dua-dua ya Pak ya? Oh iya, maaf. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 nih. Jelaskan jenis air limbah berdasarkan karakteristiknya. Bapak Gani, silakan Bapak Gani. Untuk izin menjawab, untuk karakteristik air limbah itu ada 3 ya, kimia, biologi, dan fisik. Oke, betul sekali. Setelah kita lakukan aplikasi, kita lakukan evaluasi. Jadi saya punya 3 pertanyaan multiple choice. Tadi sudah saya simpan di meja Bapak Ibu. Silahkan untuk dikerjakan dalam waktu 1 menit. Ini soal juga tertera di slide ya, tertera di slide. 1 menit untuk 3 pertanyaan, mudah lah ya Bapak Ibu ya. Oke. Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan saja di sini, di meja ya, di depan silahkan dikumpulkan. Nanti kita bahas untuk jawabannya. Nanti saya share ke Bapak Ibu untuk jawabannya. Seperti itu. Sudah ya? Oke, terima kasih. Wah, mudah ini. Nanti saya beri jawaban yang benarnya untuk jadi bahan evaluasi untuk kita semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Jika tidak ada, saya punya tugas tambahan untuk Bapak Ibu. Silahkan buat laporan terkait hasil penentuan sumber pencemaran air limbah yang sudah dikomunikasikan ya sesuai dengan prosedurnya. Silahkan tentukan sumber air limbahnya yang di perusahaan Bapak Ibu atau dari rumah tangga atau dari manapun itu, silahkan dibuatkan dalam laporannya. Saya beri waktu 2 hari. Nanti silahkan dikumpulkan melalui email yang tertera hingga pukul 24.00 ya WIB. Kalau sekarang tanggal 12, artinya maksimal pengumpulannya tanggal 14 malam ya, 14 malam. Seperti itu. Ada lagi? Jika tidak ada, saya cukupkan untuk memulai materi hari ini. Di sini ada sedikit quote terkait dengan a little progress each day in oil self is extinct up to be. Jadi hal kecil yang teman-teman lakukan akan memberikan dampak yang besar. Seperti itu, terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ini Bapak Ibu, sebelum kita keluar ya dari acara kali ini, silahkan dicek kembali area kerja sekitarnya. Pastikan tidak ada sampah, pastikan kabel-kabel dan device yang ditinggalkan juga dibawa, tidak tertinggal. Kita tinggalkan ruangan ini dengan keadaan yang bersih kembali. Nanti ketika ini selesai, jangan lupa untuk mematikan AC-nya, mematikan semua device yang ada di sini, lalu baru kita keluar tinggalkan ruangan dalam keadaan bersih. Hati-hati untuk pulangnya. Kita semoga sampai ke tujuannya, sampai ke rumah